Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen penguji uji kinerja dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Yanur Konita Rami SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan kuliner Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN dengan materi pengetahuan garnis makanan dan minuman untuk kelas 10 kuliner dengan menggunakan metode problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, hari ini di kelas 10 kuliner kita berjumpa kembali ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Vili untuk pimpin doa. Di depan bersyukur berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Vili sudah dipimpin berdoa. Selanjutnya Bu Guru akan memeriksa kehadiran peserta didik ya. Anissa Fitriani, hadir ya. Andinatul Asrifah, yang keras ya Mbak. Anggitri Setianingsih, Apit Haris Abdillah, Sherly Apriliani, Rifka Putri. Oke. Ada yang belum dipanggil? Sudah semuanya ya? Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang garnis makanan dan minuman ya. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, garnis. Nah, pernah dengar nggak sebelumnya? Di mana? Pernah dengar itu? Di mana? Di TV ya. Terus apa lagi? Di YouTube mungkin ya. Nah, menurut kamu garnis itu apa sih? Hiasan dari terus apa lagi? Terus apa lagi? Garnis hiasan. Terus dari apa tadi? Buah, sayuran. Terus apa lagi yang bisa dibuat garnis? Apa lagi? Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ini. Ini yang kamu lihat di tayangan berikut ini di layar. Ini gambar apa ya? Bolu ya. Siapa yang pernah makan bolu, Cong? Rasanya gimana? Bolu dengan tampilan seperti ini. Apa? Nyereti, dia bilang nyereti ya. Terus apa lagi? Coba kamu bayangkan kamu tuh lagi lapar-laparnya ya kan? Makan ini bolu jadul. Ini kalau namanya tuh bolu jadul karena bolunya itu bolu irit. Ya, tidak masih polosan ya. Kalau ibaratnya make up tuh kita masih bangun tidur hanya pakai pelembab tok ya. Dilihat ini, kamu bayangkan rasanya seperti apa ya kalau kamu makan bolu seperti ini? Ada rasa apa? Asin? Apa? Manis. Terus apa lagi? Apa lagi? Bayangan kamu kalau makan bolu kayak seperti ini, seret ya. Terus apa lagi? Makan satu potong kenyang nggak? Oke. Kalau kamu lihat bolu ini, kira-kira berapa harganya? Tebak harga. 15 apa? 15.000. Nggak balik modal nih. Terus berapa kira-kira? Antara 15 sampai 20.000 sampai 25.000. Ya. Kamu kalau dimakan ini, kalau makan ini biasa aja ya. Bandingkan dengan, nah, ini udah beda ya, beda banget tuh kayak tadi nih. Ini kamu lihat nih gambar apa ini? Kue, cake ya. Kamu lihat ini toppingnya ini pakai apa? Buah. Terus apalagi yang coklat nih? Coklat ya, krim, ada krimnya. Terus
apalagi? Ini loh, yang pink ini apa nih? Yupi, ya. Terus ini apa? Oreo, serba manis ya. Terus yang gambar sebelahnya, ini dihiasi sama apa ini yang putih-putih ini? Hah, sayur? Apa? Oke, toppingnya memakai buah-buahan, ya. Terus apa namanya? Daunnya itu pakai daun mint, ya. Terus yang putih-putih ini diselimuti oleh krim butter, ya. Kalau kalian tadi menebak harga bolu jadulnya berapa? Sekitar 20.000. Kalau ini kamu kira-kira menebak harga berapa? 50. Lebih dong 100, karena ini apa? Terlihat terkesan mahal, ya. Garis ini sangat mempengaruhi tampilan makanan atau minuman. Nah, itu yang hari ini kita akan pelajari. Oke? Ya. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum Bu Guru menampilkan video? Belum ya? Oke, siap. Ya, kita akan mempelajari garis makanan dan minuman. Ya, ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Coba Mbak Nova tolong bacakan. Kompetensi dasar: menganalisis garis makanan dan minuman, membuat garis makanan dan minuman. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk dari garis makanan dan minuman. 2. Membedakan ciri-ciri garis untuk makanan dan minuman. 3. Membandingkan komponen penyusun garis makanan dan minuman. Oke, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi bentuk dari garis makanan dan minuman. Jadi bentuknya itu rupa-rupa banget, macam-macam, ya. Ada bentuk bunga, ada bentuk daun, ya kan? Ada bentuk yang memakai toothpick. Toothpick itu apa namanya, tusuk gigi. Ya, biasanya tusuk gigi ini untuk hiasan di minuman. Seperti tadi gambar tadi. Terus 2, membedakan ciri-ciri garis untuk makanan dan minuman. Ya, tentu berbeda. Coba kalau misalnya ada tumpeng, ya. Terus kira-kira garnisnya stroberi, masuk tidak? Tidak. Ya. Apa yang cocok untuk garnis tumpeng? Apa sayuran? Apa saja contohnya? Timun. Oh. Terus? Ya, segala macam sayuran yang masuk dalam apa? Dalam hidangan tumpeng tersebut. Terus yang ketiga, membandingkan komponen penyusunan garis makanan dan minuman. Itu komponennya ada banyak penyusunannya, ya. Tentu garis ini mempunyai ciri yang sangat mencolok. Jadi kalau misalnya makanannya coklat, ya, atau hidangan apa yang coklat, dan steak. Siapa yang pernah makan steak? Steak belum pernah? Steak sapi itu loh. Steak sapi belum pernah? Oke. Pernah lihat gambarnya paling tidak ya? Oke. Steak sapi itu warnanya apa? Coklat, ya. Misalnya coklat. Piring, plate-nya, ya, plate-nya menggunakan warna putih. Kira-kira garis yang mencolok warna apa? Warna hijau. Hijau dari sayuran, mungkin buncisnya ditata, ya kan? Gitu ya. Jadi warna-warna komponen penyusunan garis pun harus tepat sesuai dengan hidangan makanan yang akan disajikan. Seperti steak coklat, warnanya coklat gitu ya. Terus garnisnya apa? Jangan coklat lagi, ya, itu tidak akan mencolok seperti itu. Next. Nah, terbuat dari apakah aku ini? Ya, kamu lihat di sini gambar ini ya, gambar yang sebelah kanan sendiri. Ini apa ini? Terbuat dari apa? Wortel. Terus pinggirannya itu apa? Timun, ya. Timun. Terus itu yang berbentuk daun itu dari apa? Dari timun juga. Pokoknya dari sebelah kanan itu merupakan garnis dari
tomat dari kelompok sayuran. Terus yang tengah itu apa? Kalau kamu lihat dari apa itu? Bawang bombay. Nah, ini kalian bisa melihat ya, bawang bombay ini. Bawang bombay ini kita bentuk menggunakan carving knife. Nah, carving knife itu apa? Pisau untuk memahat, ya. Itu bawang bombay, masih kelompok sayuran juga. Terus yang ini yang berbentuk bebek-bebekan itu apa ya? Apel, dari kelompok buah-buahan. Oke ya. Terus selanjutnya, nah sekarang baru pengertian dan fungsi. Ya, coba yang laki-laki, siapa ya? Si Arya. Bacakan yuk Mas Arya. Pengertian dan fungsi garis. Garis menurut bahasa itu biasa. Ini menghias segala dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditambahkan pada makanan agar menghias hari dan membuat selera makanan. Ya, garis menurut bahasa yaitu hiasan. Silakan kalau ada poin-poin yang penting bisa ditulis ya. Garis merupakan hiasan, nama lainnya hiasan, yaitu seni menghias hidangan. Nah, intinya itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditambahkan pada makanan agar terlihat lebih menarik dan menggugah selera makan. Ya, itu. Ada berapa gambar yang tertera di layar? 3. Oke, gambar sebelah kirimu ya. Sebelah kirimu itu apa? Gambar apa ya? Ini nih, gambar apa? Tahu nggak? Pepaya ya, bisa. Terus apa lagi? Buah yang bisa dijadikan carving? Semangka bisa, ya. Ini biasanya ya itu satu utuh, semangka satu utuh itu terus dipahat menggunakan carving knife, terus ditempatkan pada masterpiece, pada centerpiece ya, di tengah-tengah hidangan. Misalnya kamu lihat hidangan prasmanan ya, hidangan prasmanan pada saat ada pesta-pesta hajatan itu hidangannya tersaji, terus ada satu yang gede gitu ditempatkan di tengah. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik hidangan dan menggugah selera makan ya. Terus yang tengah itu apa? Bunga dari apa itu kira-kira? Bunga itu ya. Dari yang hijau-hijau itu dari apa? Timun. Terus yang tengah itu radis. Radis itu kayak apa ya? Semacam lobak tapi kecil. Ya, itu dari sayuran. Ya. Nah, yang terakhir itu apa? Coba, ada yang tahu? Apa coba? Yang jelas bukan getuk loh ya. Apa? Ya, ini adalah makanan western, namanya kanape. Ya, kanape itu appetizer. Appetizer tahu? Appetizer adalah makanan pembuka. Ya, untuk makanan western, makanan luar negeri, namanya kanape. Ya, kanape ini dihias menggunakan apa ini? Menggunakan saus, ya, menggunakan saus. Di atasnya ini daun-daun basil. Daun basil itu daun apa namanya? Kalau versi Jawanya itu daun kayak daun seledri gitu ya. Ini daun salam, kayak daun salam. Terus versi Indonesianya, versi apa namanya? Jawanya itu salam. Kalau luar negeri menggunakan daun basil. Ya, next. Nah, sekarang baru fungsi garnish. Coba Mbak Vika dibacakan yang keras ya. Ya, tentu jelas ya. Fungsi garnish 1 membuat hidangan tampak indah, sudah otomatis ya.
Kamu lihat gambar dari awal sampai ini, gambar ini, ya, tampak indah bukan? Ya, indah kan? Kan ini apa ini? Ada apa ini di sini? Coklat, terus buah ceri, ya, menggunakan coklat putih berbagai macam warna ini. Hitam, putih, ya kan? Putih, pink menggunakan butter. Terus 2, otomatis menimbulkan, ya, menjadi lebih bersemangat untuk makan. Terus 3, iya, menambah rasa dan aroma yang lezat. Terus 4, ya, menambah nilai gizi makanan dan minuman. Ya, terus apalagi satu yang masih perlu ditambah adalah menambah, kalau bolu jadul itu kamu jual tadi 20.000, lalu didekorasi sedemikian rupa jadi cake yang mahal, berarti apa? Pinter ya. Fungsi garnish yang selanjutnya adalah menambah nilai jual masakan atau hidangan. Nah, ini sekarang kita ke jenis dan karakter bahan garnish. Coba Mbak Willy ya, yang keras ya. Jenis dan karakter bahan garnish. 1. Simple garnish. Garnish yang terdiri dari satu bahan atau lebih, biasanya terbuat dari sayur-sayuran. 2. Polyphosphatic garnish. Garnish yang terdiri dari bermacam-macam bahan, sebagai biasanya sesuai dengan makanan dasar. Iya. Jenis dan karakter bahan garnish. Yang pertama adalah simple garnish. Ya, simple berarti apa? Sederhana ya. Simple garnish adalah garnish yang terdiri dari satu bahan atau lebih, biasanya terbuat dari sayur-sayuran ya, bisa buah-buahan seperti itu. Kamu lihat itu di samping tulisan simple garnish itu ada apa? Tampilan apa ini ya? Ada gambar apa ini? Ya, minuman. Minuman itu namanya mocktail ya. Minuman dari buah-buahan ini. Kamu lihat itu ada apa ini? Buah apa ya? Jeruk. Terus ini? Cherry. Ini bisa ditambahin apa ini? Astor ya, wafer, atau apa namanya, sedotan ya, sedotan yang berwarna-warni. Ini menggunakan toothpick ya, seperti tusukan ini loh, tusukan gigi gitu ya. Nah, simple garnish ini adalah hidangan ya, sebuah hidangan baik makanan atau minuman yang dihias oleh buah-buahan atau sayur-sayuran, tergantung pada hidangan tersebut. Misalkan tadi hidangan tumpeng ya, garnish yang sesuai apa? Sayur-sayuran, bisa timun, bisa wortel, bisa tomat ya kan ya. Sesuai. Timun ini tadinya mingkup seperti ini, tetapi direndam kurang lebih ada 1 jam, itu jadi megar dan kaku. Dia tidak gampang tidak gampang rapuh ya. Ini timun. Terus ini ada bawang bombay ya. Bawang bombaynya ini 1 biji menjadi 2 bagian ya. Ini tadinya mingkup seperti ini, tapi direndam dalam air, airnya menggunakan air dingin ya, atau air es. Nah, ini tadinya mingkup ya, tapi direndam dalam air es menjadi mekar, segar. Terus ini yang kelihatan banget, ini tadinya mingkup kayak gini nih, terus sekarang megar. Ini ya. Juga kamu lihat ini beda dengan pisau-pisau yang lain, pisaunya kecil. Ini saya bawa yang versi low budgetnya, yang murah ya. Ini kalau misalnya bermerek itu tipe Wilton itu sampai satunya itu sampai 300.000, belum 1 set ya. Ini ciri-cirinya pisaunya apa? Runcing ke atas ya. Ini kayak seperti ini, gampang untuk dipahat ya. Ini harus hati-hati ya. Terus ini juga pisaunya, pisau bergelombang. Ini biasanya untuk buat apa? Kamu rujak gitu ya, lutis itu ya,
Oke. Terus ini juga carving knife ya. Ini untuk apa namanya buah-buah yang ukurannya biasanya besar, ini untuk kelopak-kelopak yang kecil itu. Nah, oke, kita lihat video ya biar tidak mengantuk. Ya, dari ketiga garnish tersebut mudah untuk dilakukan? Bisa nggak? Kenapa? Belum bisa melakukan? Coba kamu lihat dari sekilas itu, ya, bisa nggak? Kira-kira untuk melakukannya? Insya Allah bisa ya. Ya, oke. Sepertinya masih, aduh, kalau ibaratnya baterai itu tinggal 60% ya. Oke, kita ice breaking dulu. Kita berdiri, ya, semuanya berdiri. Ya, kita akan melakukan ice breaking namanya kopi susu. Aduh, siapa yang suka kopi susu? Aduh, saya semuanya ya. Aduh, sing lanang, aduh saya bu gitu ya. Oke, cluenya adalah tirukan suara saya, ya. Cluenya adalah tirukan suara saya. Yuk, mulai tangan kanan dulu. Kanannya mana? Seperti ini ya. Ini kopi. Susu. Kopinya enak sekali. Susunya mantap sekali. Yuk lagi, kopi. Susu. Kopinya enak sekali. Susunya mantap sekali. Kopi. Susu. Kopinya enak sekali. Susunya mantap sekali. Kopi warnanya apa? Salah. Yuk lagi, kopi. Setelah media pembelajaran yang berputar di layar ya, sampai saat ini ada pertanyaan enggak? Tidak ya? Oke, kita akan membentuk kelompok. Dengarkan baik-baik. Nanti ini ada kelompok 1 di sini ya, kelompok 2, 3, 4-nya di belakang nggak apa-apa ya, supaya ada space-nya, ada spasinya. Coba dengarkan Vika Safangati ya, Seli Listiana, Rizky Sofiana, Philip Putri, ya di kelompok 1, silakan di sini ya. Zamuna, Anissa Fitriani, oke, Livia Sari, Andi Natul di kelompok 2, ya nanti di sini ya. Sudah mengelompok masing-masing? Sudah. Oke, kelompok 1 acungkan. Oke, di agak spasi ya. Ini geser ke sana Mbak, kamu mendekat ke sini ya. Pokoknya mengelompok silakan diatur sedemikian rupa kursinya supaya enak bagaimana untuk mengelompok. Terus kelompok 2, 1, 2, 3. Nah, tugasnya silakan dengarkan. Tugas masing-masing kelompok itu berbeda. Ya. Yang pertama adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 adalah garnish dari sayuran. Ya, kita kelompokkan dulu, nanti instruksinya nanti setelah ini. Kelompok 2 garnish dari buah-buahan. Kelompok 3 garnish untuk minuman. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4 composite garnish. Ya. Oke. Instruksinya adalah kalian berdiskusi dengan masing-masing anggota kelompok ya, untuk keperluan pertemuan mendatang praktek membuat garnish sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalkan kelompok garnish dari sayuran ya, masing-masing kelompok membuat 2 ya, membuat 2 bahan baku yang berbeda. Misalkan kelompok 1 garnish dari sayuran. Coba contohnya apa kalau sayuran? Timun, wortel misalkan ya, timun dan wortel. Kalian tentukan itu timun dan wortel. Timunnya mau dibuat apa, wortelnya mau dibuat apa, silakan ditulis ya. Terus bahan-bahan apa saja yang digunakan, terus cara bisa ditulis ya. Yang pertama adalah bahan baku garnish. Tentukan 2 jenis bahan baku. Misalnya kelompok sayuran tadi wortel dan timun. Terus step selanjutnya adalah mau dibuat apa ya. Kalau wortel, misalkan wortel mau dibuat
bunga, timun mau dibuat daun misalkan. Ya. Ya, 2 hidangan. Oke, silakan bisa didiskusikan dengan teman-teman kalian. Ya. Kalau ada hal yang tidak kamu ketahui langsung tanyakan saja ya. Tanyakan saja pada Bu Guru. Ini boleh browsing. Silakan. Coba lebih spesifik, kalau timun tuh bunga. Timun bunga bisa, tapi lebih cenderung ke tomat ya. Karena tomat kan warnanya kan oranye, ya kan? Bunga. Kalau timun kan otomatis hijau, ya kan? Ya. Iya, ada itu itu modulnya dibuka itu ada banyak itu tuh. Tomat misalnya kayak bunga lebih spesifik, bunga ini bunga mawar gitu kan, bisa. Wow. Oke, kelompok 3 ada masalah? Ada kendala nggak? Nggak, ice coffee mint, bahan baku garnish. Oke, ada yang sudah? Oke. Coba. Udah? Ya, oke. Kelompok 2 dulu ya, silakan untuk presentasi. Kelompok 2 yaitu garnish dari buah-buahan ya. Silakan. Bacakan yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara membuat garnish dari buah-buahan. 1. Bahan baku garnish, stroberi dan kiwi. Stroberi dibuat bunga dan kiwi dibuat angsa. Langkah kerjanya. Cara membuat garnish kiwi: pertama, ambil buah kiwi yang sudah disiapkan, kemudian belah 1/4 bagian dan iris bagian yang 1/4-nya. Kemudian ambil buah kiwi dengan ukuran lebih besar, tempatkan bagian luarnya di atas, kemudian potong bagian tengahnya membentuk setengah lingkaran. Lakukan pemotongan dengan diberikan jarak secara berselingan sehingga nantinya tersisa 2 bagian buah di atasnya. Selanjutnya, potong sisa buah kiwi, kemudian potong melonjong bagian kedua sisinya. Lakukan hal yang sama pada 2 bagian buah kiwi yang lain. Selanjutnya, tumbuk buah kiwi pada bagian kosong, tempatkan bagian yang kecil di paling atas. 5. Tempatkan di bagian tengah buah kiwi yang sudah dipotong pertama kali. Bagian ini akan kita jadikan sebagai ekor dari angsa. Lakukan hal yang sama pada potongan buah kiwi yang tersisa. Sementara untuk membuat bagian kepala, ambil buah kiwi dengan ukuran 1/4-nya. Kemudian pisahkan antara daging dan kulitnya. Selanjutnya, potong membentuk angka 7 dan bentuk menjadi kepala angsa. Sementara untuk memberikan mata angsa, Anda bisa menempelkan biji apel atau tusuk gigi. Oke. Ya. Tangan digiring dan susun, tempatkan bagian ekor bagian tengah yang kosong, sementara bagian lainnya disisipkan di bagian pinggirnya. Untuk merekatkan kepala angsa, gunakan tusuk gigi untuk merekatkannya. Oke. Berarti hidangan apa ya? Coba yang lain didengarkan dulu. Hidangan apa yang kira-kira cocok untuk garnish tersebut? Puding. Oke, terus? Sandwich bisa ya. Terus apa lagi? Ada nggak? Atau cake ya, roti itu ya.
Oke. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Belum. Oke, kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kelompok, 4 kelompok sudah maju mempresentasikan hasil dari diskusi, yaitu berupa bahan-bahan dan alat yang akan kalian praktekkan untuk pertemuan berikutnya. Ya, berarti tidak ada masalah ya. Bahan baku bisa didapatkan di pasar-pasar atau toko-toko terdekat ya. Tidak ada masalah? Tidak. Ya, tidak ada masalah. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, di akhir pembelajaran ini akan ada tes evaluasi ya. Tes evaluasi ini berupa pilihan ganda yang Bu Guru sudah share linknya di grup. Silakan kalian buka ya. Dan sebelumnya tentu kalian sudah membaca modul ya. Modulnya juga Bu Guru sudah share modulnya itu sudah kalian baca-baca juga di rumah dan tadi juga kalian sudah baca. Silakan kalian kerjakan soalnya ya, sebisa kalian tidak melihat pekerjaan orang lain ya, karena ini Google Form ya, dan di situ otomatis kalau kalian sudah menyelesaikan otomatis muncul nilainya. Silakan dikerjakan, tidak usah terburu-buru untuk menyelesaikannya, dicermati dulu baru dijawab. Bagaimana, sudah selesai? Sudah ya. Coba kira-kira dari sekian pertanyaan ada yang kamu tidak tahu? Bagaimana? Bagaimana dengan skornya? 70. Oke. Coba yang lain yang masih di bawah 80. Ada nggak? Yang salah, coba bagian mana yang salah? Garnis bentuk kupu-kupu sangat cocok dijadikan sebagai garnis untuk hidangan. Iya, karena apa? Karena nasi kebuli itu dari Timur Tengah, ya, itu kurang cocok. Jadi menggunakan ini nasi tumpeng. Terus apa lagi? Coba yang kira-kira salah nomor berapa? Iya, itu kenapa? Tadi jawabannya komposite, tapi saya simple garnis, soalnya ini pakai sayur. Enggak, ini menggunakan komposit garnish. Ya, karena ini pelengkap ini. Ini pelengkap baru satu kesatuan. Komposit garnish ya. Coba yang salah bagian mana? Ada yang salah? Mana? Itu composite garnish karena itu makan ini kelengkapannya. Ya, memang harus seperti itu gitu loh. Jadi itu dicermati lagi pertanyaannya ya. Terus apalagi garnish ya, kita ambil kesimpulan pada hari ini bahwa yang namanya garnish adalah hiasan ya, hiasan pada hidangan makanan yang fungsinya untuk menarik hidangan, terus 2 menggugah selera makan ya kan, terus apalagi menambah nilai jual ya, terus apalagi agar tampilan makanan atau tampilan hidangan tidak monoton ya. Terus ada berapa jenis garnish? Ada 2, apa saja? Simple garnish dan composite garnish. Simple garnish itu apa? Simple garnish adalah garnish atau hiasan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran-sayuran ya. Terus composite apa? Hiasan yang terdapat pada hidangan itu sendiri atau makanan itu sendiri ya. Terus contoh-contoh simple garnish terdiri dari beberapa jenis apa saja? Dari seperti tadi kelompok 1 terdiri dari sayur-sayuran, terus buah-buahan, terus apa lagi? Sayur-sayuran, buah-buahan. Terus yang di cake, dekorasi cake itu apa saja? Garnish cake, pelengkap cake ada coklat, keju mungkin ya, mungkin terdapat buah-buahan seperti itu. Disesuaikan dengan hidangannya. Karena tidak mungkin tumpeng garnisnya pakai stroberi, ya kan? Itu tidak
masuk, tidak cocok. Jadi dicocokkan dengan hidangan yang akan dibuat garnish. Terus composite apa? Garnish apa saja? Contohnya sushi ya, sushi dibentuk. Terus tadi nasi apa? Onigiri, nasi bento ya, dibentuk demikian rupa, dikepal-kepal jadi Hello Kitty mungkin ya. Terus apa? Kebab juga bisa, kebab itu loh. Kebab, tahu kebab ya? Nah, itu yang kamu makan itu dikombinasikan warnanya, mungkin daging hamnya warnanya merah, terus dalamnya terdapat sayuran yang itu dimakan. Ya, yang composite itu adalah tanpa hidangan itu kamu nggak bisa makan gitu loh. Kayak kebab kan dalamnya ada sayuran ya, seladanya, mungkin seladanya diberikan apa? Potongan-potongan tertentu ya kan, warnanya masih terlihat hijau. Seperti itu namanya composite garnish. Terus alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat garnish apa saja tadi? Meja kerja, working table, terus apron, terus apa lagi? Piring ya, terus baskom atau wadah, terus yang tak kalah penting apa tadi? Pisau atau carving knife ya, dan apalagi bahan baku garnish itu sendiri, baik buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya. Oke ya, tidak ada pertanyaan sampai hari ini? Ada pertanyaan mungkin untuk praktek selanjutnya? Ada kendala? Insya Allah tidak ya. Tidak ada kendala ya. Oke. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa itu? Ya. Karena waktunya juga sudah selesai. Terima kasih kepada kalian 10 kuliner ya yang sudah ikut dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Hanya Bu Guru berpesan untuk praktek besok disiapkan LKPD-nya ya, LKPD praktek, juga jas lab, terus groomingnya itu pengecekan kuku ya, kukunya tidak bercat dan tidak panjang ya, dibersihkan, terus apronnya dipakai, jas labnya dipakai, terus topinya ya untuk yang laki-laki silakan dipakai, dan jangan lupa besok pertemuan berikutnya juga LKPD-nya disusun kembali sesuai kelompok hasil diskusi tadi, secara individu ya, secara individu dan secara kelompok besok kita akan mempraktekkan itu. Terima kasih. Sebelumnya dipimpin berdoa dulu Mbak Fili mungkin ya. Di tempat duduk suara berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak anak-anakku kelas 10 kuliner ya. Semoga diberikan kesehatan ya. Kesehatan, kelancaran dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.